Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, penyuluh hukum ahli pertama. Berikut adalah penjelasan mengenai penyuluh hukum ahli pertama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014. 1. Penyuluh hukum ahli pertama. Deskripsi, penyuluh hukum ahli pertama adalah jabatan fungsional yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluh hukum berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang penyuluhan hukum dan merupakan jabatan karir yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. Kementerian yang membawahi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, bertanggung jawab atas jabatan penyuluh hukum ahli pertama. Contoh, seorang penyuluh hukum ahli pertama di Kemenkumham dapat memberikan bimbingan hukum kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam peraturan perundang-undangan. 2. Tanggung jawab penyuluh hukum ahli pertama. Menyusun rencana kerja bimbingan atau penyuluhan hukum. Melakukan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka dengan kelompok sasaran. Memberikan konseling atau informasi terkait hukum dan pembangunan. Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. Mengembangkan model atau metode program kegiatan bimbingan atau penyuluhan. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengaturnya. Jabatan penyuluh hukum ahli pertama diatur oleh Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 3 Tahun 2014. Undang-undang terkait keagamaan dan pendidikan juga mempengaruhi tugas dan tanggung jawab penyuluh hukum. 4. Tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok, melakukan bimbingan atau penyuluhan hukum dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan. Contoh tupoksi, menyusun materi bimbingan tentang peraturan perundang-undangan dan mengadakan penyuluhan di kantor hukum setempat. 5. Fungsi penyuluh hukum ahli pertama. Memberikan informasi dan konseling hukum kepada masyarakat. Mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan berbasis nilai-nilai hukum. 6. Standard Operating Procedure (SOP). SOP penyuluh hukum ahli pertama mencakup langkah-langkah dalam melakukan bimbingan atau penyuluhan, termasuk persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Contoh, sebelum memberikan penyuluhan tentang peraturan perpajakan, seorang penyuluh hukum harus mempersiapkan materi, berkomunikasi dengan peserta, dan memastikan pesan disampaikan dengan baik. 7. Uraian tugas. Tugas utama, memberikan bimbingan atau penyuluhan hukum. Contoh, seorang penyuluh hukum ahli pertama memberikan konsultasi hukum kepada warga yang menghadapi masalah tanah. Soal 1.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat hukum kepada pemerintah disebut sebagai A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Lembaga Negara, D. Komisi Yudisial, E. Mahkamah Kehormatan. Jawaban C. Lembaga Negara. Pembahasan, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat hukum kepada pemerintah adalah lembaga negara. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 2, yang menyatakan bahwa lembaga negara berwenang memberikan pandangan hukum kepada pemerintah. 2. Jika seorang warga negara merasa hak-haknya telah dilanggar, lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah A. Kepolisian, B. Pengadilan Negeri, C. Komisi Yudisial, D. Badan Peradilan, E. Lembaga Penyelesaian Sengketa. Jawaban E. Lembaga Penyelesaian Sengketa. Pembahasan, ketika seorang warga negara merasa hak-haknya telah dilanggar, lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah lembaga penyelesaian sengketa yang biasanya berfungsi sebagai mediator atau arbitrer antara pihak-pihak yang bersengketa. 3. Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dapat bukti sebaliknya adalah A. Asas kesetaraan, B. Asas keadilan, C. Asas legalitas, D. Asas praduga tak bersalah, E. Asas kewajaran. Jawaban D. Asas praduga tak bersalah. Pembahasan, asas praduga tak bersalah merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dapat bukti sebaliknya. Prinsip ini menjadi dasar dalam proses hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah terjadinya kesalahan penegakan hukum. 4. Bagian dari perangkat hukum nasional yang berfungsi untuk membuat undang-undang adalah A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Presiden, C. Mahkamah Agung, D. Menteri Hukum dan HAM, E. Lembaga Negara. Jawaban A. Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Sebagian besar undang-undang di Indonesia dibentuk melalui proses legislasi yang melibatkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. 5. Hak untuk memperoleh pendidikan adalah contoh dari A. Hak politik, B. Hak asasi manusia, C. Hak kekayaan intelektual, D. Hak sipil, E. Hak sosial. Jawaban E. Hak sosial. Pembahasan, hak untuk memperoleh pendidikan termasuk dalam kategori hak sosial. Hak sosial meliputi hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, termasuk hak pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. 6. Organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam menegakkan perdamaian dan keamanan dunia adalah A. ASEAN, B. PBB, C. IMF, D. NATO, E. WHO. Jawaban B. PBB. Pembahasan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam menegakkan perdamaian dan keamanan dunia. PBB memiliki berbagai program dan badan khusus yang bekerja untuk mencegah konflik dan menyelesaikan sengketa antar negara. 7. Lembaga pengawas profesi hukum di Indonesia yang bertugas untuk menegakkan disiplin dan etika advokat adalah A. Mahkamah Agung, B. Ombudsman, C. Kejaksaan Agung, D. Komisi Kepolisian, E. Dewan Perwakilan Daerah. Jawaban C. Kejaksaan Agung. Pembahasan, Kejaksaan Agung memiliki tugas sebagai pengawas profesi hukum, termasuk dalam hal menegakkan disiplin dan etika advokat. Kejaksaan Agung juga memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh advokat. 8. Hak asasi manusia yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan tidak diperlakukan sewenang-wenang termasuk dalam kategori A. Hak sipil, B. Hak politik,
C. Hak ekonomi. D. Hak kemanusiaan. E. Hak sosial. Jawaban A. Hak sipil. Pembahasan, hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan tidak diperlakukan sewenang-wenang termasuk dalam kategori hak sipil. Hak sipil meliputi hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. 9. Yang termasuk sanksi administratif dalam sistem peradilan Indonesia adalah A. Pidana mati. B. Denda. C. Hukuman penjara. D. Pembekuan hak politik. E. Pelarangan meninggalkan wilayah. Jawaban D. Pembekuan hak politik. Pembahasan, pembekuan hak politik merupakan contoh dari sanksi administratif dalam sistem peradilan Indonesia. Sanksi administratif diberikan dalam bentuk pembatasan hak-hak tertentu tanpa harus melalui proses peradilan pidana. 10. Prinsip-prinsip moral yang dikodifikasi menjadi peraturan hukum dalam masyarakat disebut sebagai A. Hukum kodrat. B. Hukum manusia. C. Hukum adat. D. Hukum positif. E. Hukum normatif. Jawaban D. Hukum positif. Pembahasan, prinsip-prinsip moral yang dikodifikasi menjadi peraturan hukum dalam masyarakat disebut sebagai hukum positif. Hukum positif merupakan aturan-aturan yang diakui dan diberlakukan oleh negara secara resmi. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.